Berita utama sepak bola hari ini. Highlight hasil pertandingan laga panas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026. Drama Paspor Gate memasuki babak baru, Justin Hubner CS kembali memanas. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Highlight hasil pertandingan laga panas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026. Malam panas di Gresik hari ini benar-benar terasa seperti panggung pertarungan dua tim yang sama-sama datang dengan tekanan besar. Dan bahkan sebelum semuanya benar-benar berakhir, duel Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026 ini sudah meninggalkan kesan sebagai salah satu laga paling sengit dan penuh emosi di fase grup. Tidak ada dominasi mutlak, tidak ada tim yang benar-benar nyaman menguasai jalannya pertandingan. Karena sejak menit awal kedua tim langsung terlibat dalam jual-beli serangan yang intens, cepat, dan kadang tidak terkontrol, menciptakan suasana tegang yang membuat publik seakan tidak diberi ruang untuk bernapas. Indonesia memang datang dengan ekspektasi tinggi, apalagi bermain di hadapan publik sendiri, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Garuda Muda masih membawa penyakit lama yang sudah berkali-kali disorot sejak era Shin Tae-yong, yaitu masalah mendasar dalam akurasi passing, kontrol bola, dan transisi permainan. Hal ini terlihat jelas sejak awal laga, di mana beberapa kali upaya membangun serangan dari lini belakang justru terputus karena kesalahan operan sederhana, membuat momentum yang seharusnya bisa berkembang menjadi ancaman justru hilang begitu saja. Di sisi lain, Malaysia yang datang dengan luka kekalahan 0-4 dari Vietnam ternyata tidak tampil pasif. Justru mereka menunjukkan reaksi cepat dengan bermain lebih direct, mengandalkan kecepatan serangan balik dan duel fisik di lini tengah. Strategi ini membuat pertandingan berjalan lebih terbuka karena setiap kesalahan kecil dari Indonesia langsung bisa dimanfaatkan menjadi peluang oleh Malaysia. Inilah yang membuat laga terasa benar-benar hidup, karena kedua tim sama-sama saling menekan, saling menyerang, dan saling memanfaatkan celah sekecil apapun. Babak pertama menjadi gambaran jelas betapa sengitnya pertandingan ini. Indonesia mencoba mengalirkan bola dengan tempo cepat, namun sering kali terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beberapa kali pemain kehilangan bola di area krusial karena kontrol yang kurang sempurna, sesuatu yang sebenarnya sudah sering menjadi catatan dalam berbagai laga sebelumnya. Malaysia pun tidak tinggal diam, mereka beberapa kali menciptakan ancaman serius lewat serangan cepat yang memanfaatkan ruang di sisi sayap, membuat lini belakang Indonesia dipaksa bekerja ekstra keras. Situasi ini membuat pertandingan benar-benar terasa seperti adu kesalahan dan adu keberanian. Ketika Indonesia berhasil menekan, Malaysia mampu keluar dengan cepat. Ketika Malaysia mencoba membangun serangan, Indonesia juga mampu memberikan respon dengan pressing tinggi. Tidak ada ritme yang benar-benar stabil, semuanya berjalan dinamis, cepat berubah, dan penuh ketegangan. Memasuki fase berikutnya, intensitas pertandingan tidak menurun. Justru semakin terlihat bahwa kedua tim sama-sama memiliki masalah dalam menjaga konsistensi permainan. Indonesia masih kesulitan dalam menjaga akurasi operan pendek, terutama saat berada di bawah tekanan. Sementara Malaysia juga beberapa kali kehilangan bola karena terburu-buru dalam melakukan transisi. Hal ini membuat laga semakin terbuka, karena peluang bisa tercipta dari kedua sisi kapan saja. Menariknya, pola permainan Indonesia dalam laga ini terasa seperti refleksi dari apa yang selama ini sering dikritik. Secara individu, para pemain memiliki potensi, kecepatan, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Namun ketika masuk ke fase kolektif, terutama dalam hal distribusi bola, masih terlihat belum rapi. Beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi momen berbahaya justru hilang karena umpan terakhir yang tidak akurat atau kontrol pertama yang kurang bersih. Malaysia pun menunjukkan hal serupa dalam bentuk yang berbeda. Mereka tampil lebih agresif namun terkadang terlalu terbuka, sehingga beberapa kali harus menghadapi tekanan balik dari Indonesia. Inilah yang membuat pertandingan benar-benar terasa seperti duel seimbang. Bukan soal siapa yang lebih dominan, tetapi siapa yang lebih mampu memanfaatkan momen. Di pinggir lapangan, ekspresi pelatih Malaysia yang sebelumnya sempat melontarkan pernyataan percaya diri, di saat pertandingan berlangsung terlihat lebih tegang. Ia beberapa kali memberikan instruksi keras, mencoba menjaga fokus pemainnya agar tidak kehilangan konsentrasi. Sementara dari sisi Indonesia, tekanan untuk tampil di depan publik sendiri juga terlihat memengaruhi permainan, terutama dalam momen-momen ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Seiring pertandingan berjalan, satu hal yang semakin jelas adalah bahwa laga ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang banyaknya catatan yang harus segera dibenahi. Indonesia, meskipun mampu bersaing dalam tempo dan intensitas, masih harus memperbaiki fundamental permainan, terutama dalam hal passing, kontrol bola, dan ketenangan saat membangun serangan.
Ini adalah masalah klasik yang terus muncul dan kembali terlihat dalam laga sepenting ini. Hal yang sama juga berlaku bagi Malaysia, yang meskipun tampil lebih berani dibanding laga sebelumnya, tetap menunjukkan inkonsistensi dalam organisasi permainan. Kekalahan dari Vietnam seolah masih membekas, dan dalam laga ini mereka berusaha keluar dari bayang-bayang tersebut, namun belum sepenuhnya berhasil menemukan stabilitas. Dan bahkan ketika pertandingan ini terasa mendekati akhirnya, yang paling menonjol justru bukan siapa yang unggul atau tertinggal, tetapi bagaimana kedua tim sama-sama menunjukkan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ini adalah laga yang penuh energi, penuh emosi, namun juga penuh pelajaran. Indonesia memperlihatkan semangat dan daya juang, tetapi juga mengingatkan kembali bahwa masalah dasar seperti akurasi passing dan kontrol bola tidak bisa terus diabaikan. Malaysia menunjukkan reaksi dan keberanian, namun juga membuktikan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Malam di Gresik tadi bukan hanya tentang pertandingan yang sengit dan panas, tetapi juga tentang cermin besar bagi kedua tim. Sebuah duel yang memperlihatkan potensi sekaligus kelemahan, harapan sekaligus kenyataan. Dan yang paling penting, pengingat bahwa di level kompetisi seperti ini, detail kecil seperti satu umpan dan satu sentuhan bisa menjadi pembeda antara peluang dan kehilangan momentum. Sorotan kemudian langsung beralih ke laga berikutnya yang tidak kalah panas, di mana timnas U17 Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan fase grup A Piala AFF U17 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Delta dan akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar serta platform streaming video. Laga ini diprediksi menjadi penentuan krusial di grup, mengingat Vietnam sebelumnya tampil sangat meyakinkan, sementara Indonesia masih menyimpan berbagai catatan penting yang harus segera dibenahi, terutama dalam hal akurasi passing dan kontrol permainan, sehingga pertemuan ini bukan hanya soal perebutan posisi, tetapi juga pembuktian sejauh mana Garuda Muda mampu berkembang dalam waktu singkat di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat. Drama Paspor Gate memasuki babak baru, Justin Hubner CS kembali memanas. Drama yang sempat mengguncang kompetisi sepak bola Belanda itu kini memasuki babak baru yang lebih jelas arahnya. Setelah 4 pemain yang terkait polemik administrasi paspor akhirnya mulai mendapatkan kepastian status mereka untuk kembali merumput di level kompetitif. Nama-nama seperti Justin Hubner, Dean James, Tim Gapens, serta Nathan Choi Eon menjadi pusat perhatian setelah sebelumnya terseret dalam isu yang dikenal luas dengan sebutan Paspor Gate, sebuah polemik yang berakar dari perubahan status kewarganegaraan mereka setelah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, keempat pemain tersebut mulai mendapatkan lampu hijau untuk kembali aktif bersama klub masing-masing, sebuah kabar yang disambut lega oleh berbagai pihak, termasuk pelatih, manajemen klub, hingga para penggemar yang sempat dibuat khawatir oleh ketidakpastian status mereka. Kabar paling mencolok datang dari Justin Hubner yang dilaporkan sudah dapat kembali masuk ke dalam skuad klubnya dan berpeluang tampil dalam pertandingan penting di kompetisi domestik Belanda, di mana timnya akan menjalani laga krusial dalam fase akhir musim yang semakin menentukan posisi di klasemen. Media lokal mengabarkan bahwa Hubner bersama satu pemain lainnya kini telah memenuhi syarat untuk kembali bermain setelah sempat absen akibat masalah administratif yang cukup kompleks. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Justin Hubner dan rekan setimnya dapat kembali memperkuat klub mereka setelah sebelumnya harus menepi dalam satu pertandingan liga akibat persoalan paspor yang sempat mengguncang dunia sepak bola Belanda. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa permasalahan yang sempat menghambat karier mereka kini mulai menemukan titik terang. Sementara itu, perkembangan positif juga lebih dahulu dirasakan oleh Dean James yang telah mendapatkan kepastian untuk kembali bermain setelah melalui proses panjang bersama Federasi Sepak Bola setempat. Ia dinyatakan bebas dari sanksi indisipliner setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Federasi rampung dan tidak menemukan pelanggaran yang menghalangi dirinya untuk kembali tampil di kompetisi resmi. Klubnya pun secara terbuka mengumumkan bahwa sang pemain telah kembali berhak memperkuat tim tanpa hambatan administratif. Dalam pernyataan resmi, pihak klub menyampaikan bahwa Dean James bersama satu pemain lainnya kini telah mendapatkan izin penuh untuk kembali bermain mulai saat ini. Sebuah pengumuman yang menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini perlahan mulai terselesaikan. Tidak hanya itu, situasi serupa juga dialami oleh Tim Gapens yang mendapatkan kepastian dari klubnya setelah seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan dinyatakan telah terpenuhi. Dalam keterangan resmi yang dirilis klub, disebutkan bahwa sang pemain bahkan telah mengantongi izin tinggal sementara yang berlaku hingga beberapa tahun ke depan dengan opsi perpanjangan. Sebuah langkah penting yang memastikan kelanjutan karirnya di kompetisi Belanda tetap aman.
Kepastian ini menjadi bukti bahwa proses penyesuaian status administratif bagi pemain yang mengalami perubahan kewarganegaraan memang membutuhkan waktu, namun bukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Di sisi lain, kabar baik juga menghampiri Nathan Choi Aon yang telah memperoleh izin kerja sebagai syarat utama untuk kembali bermain di kompetisi resmi. Klubnya mengumumkan bahwa sang pemain telah kembali bergabung dengan skuad setelah seluruh dokumen yang diperlukan berhasil diselesaikan. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa Nathan Choi Aon kini telah kembali ke tim dan siap untuk melanjutkan aktivitas profesionalnya sebagai pemain sepak bola tanpa kendala administratif yang sebelumnya sempat menghambat. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa gelombang pertama dari krisis paspor gate mulai mereda, meskipun dampaknya masih akan terasa dalam jangka panjang. Kasus yang menimpa keempat pemain ini pada dasarnya berakar dari regulasi ketat yang diterapkan di Belanda terkait kewarganegaraan, di mana negara tersebut tidak mengizinkan status kewarganegaraan ganda. Konsekuensinya, setiap individu yang memilih untuk mengambil kewarganegaraan baru secara otomatis kehilangan status sebagai warga negara Belanda, termasuk hak administratif yang melekat pada status tersebut. Dalam konteks sepak bola profesional, perubahan ini memiliki implikasi besar karena menyangkut izin kerja, status pemain asing, hingga regulasi kompetisi yang berlaku. Situasi inilah yang sempat membuat para pemain tidak dapat memperkuat klub mereka, bahkan tidak diizinkan untuk mengikuti sesi latihan bersama tim hingga seluruh dokumen administratif dinyatakan lengkap. Lebih jauh lagi, polemik ini juga memicu perdebatan luas di kalangan pengamat sepak bola Eropa, terutama terkait dampak jangka panjang bagi pemain yang memilih untuk membela negara lain melalui proses naturalisasi. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara matang karena konsekuensinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada karier profesional di level klub. Namun di sisi lain, banyak pula yang melihat bahwa pilihan untuk membela timnas Indonesia merupakan keputusan yang sah dan merupakan bagian dari identitas serta komitmen pemain terhadap negara yang mereka pilih. Dalam konteks timnas Indonesia, perkembangan ini tentu menjadi kabar yang sangat positif karena memastikan bahwa para pemain yang berkarier di Eropa tetap mendapatkan jam bermain yang cukup di klub masing-masing. Hal ini sangat penting untuk menjaga performa dan kebugaran mereka menjelang agenda internasional yang semakin padat. Selain itu, pengalaman menghadapi situasi sulit seperti ini juga diyakini dapat memperkuat mental para pemain, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif ketika mereka kembali memperkuat skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Dengan berakhirnya fase krisis awal dari kasus paspor gate, fokus kini beralih pada bagaimana para pemain dapat kembali menemukan performa terbaik mereka setelah sempat terganggu oleh masalah di luar lapangan. Adaptasi kembali ke ritme pertandingan, membangun kembali kepercayaan dari pelatih, serta menjaga konsistensi permainan menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi. Namun dengan pengalaman yang telah dilalui, para pemain ini diyakini memiliki kapasitas untuk bangkit dan kembali menunjukkan kualitas mereka di level tertinggi. Kedepan, kasus ini kemungkinan besar akan menjadi referensi penting bagi pemain lain yang mempertimbangkan langkah serupa, terutama dalam memahami risiko dan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Federasi, klub, serta agen pemain juga diharapkan dapat mengambil pelajaran dari situasi ini agar proses administrasi dapat dipersiapkan dengan lebih matang sejak awal. Dengan demikian, potensi gangguan terhadap karier pemain dapat diminimalkan, dan mereka dapat fokus sepenuhnya pada perkembangan performa di lapangan. Pada akhirnya, drama paspor gate ini bukan hanya tentang masalah administratif semata, tetapi juga menjadi cerminan kompleksitas dunia sepak bola modern yang semakin terhubung secara global, namun tetap terikat oleh regulasi nasional yang ketat. Bagi para pemain yang terlibat, ini adalah ujian besar yang menguji profesionalisme, kesabaran, serta komitmen mereka terhadap pilihan yang telah diambil. Kini, dengan pintu yang kembali terbuka, mereka memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa badai yang telah dilalui justru menjadi titik balik untuk tampil lebih kuat dan lebih matang di masa depan. Situasi yang sempat menahan laju karier para pemain ini pada akhirnya membuka mata banyak pihak bahwa dinamika sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh kemampuan di atas lapangan, tetapi juga oleh kompleksitas regulasi administrasi lintas negara yang harus dipatuhi secara ketat. Dalam perkembangan terbaru, pihak klub dan federasi di Belanda dilaporkan mulai memperbaiki koordinasi internal agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang, mengingat polemik yang terjadi sempat mengganggu stabilitas kompetisi dan menimbulkan perdebatan luas di kalangan publik serta pelaku sepak bola profesional. Para pemain yang sebelumnya terdampak kini mulai kembali fokus pada performa mereka di lapangan, dengan target mengembalikan ritme permainan serta membuktikan bahwa gangguan administratif tersebut tidak mengurangi kualitas mereka sebagai atlet profesional.
Kembalinya Justin Hubner dan rekan-rekannya ke kompetisi juga menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan menghadapi sejumlah agenda penting di level internasional, termasuk persiapan menuju berbagai turnamen besar yang menuntut kedalaman skuad serta kesiapan fisik dan mental yang optimal. Kehadiran kembali para pemain yang merumput di Eropa tentu menjadi keuntungan besar bagi tim nasional, karena mereka membawa pengalaman bertanding di liga dengan intensitas tinggi, serta standar permainan yang kompetitif. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap performa tim secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang seimbang maupun lebih tinggi. Di sisi lain, polemik yang terjadi juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai strategi naturalisasi yang selama ini dijalankan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak pihak mulai menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan perubahan kewarganegaraan, terutama terkait konsekuensi hukum dan administratif yang dapat memengaruhi karier pemain dalam jangka panjang. Federasi diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas tim secara instan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui kajian mendalam agar tidak merugikan pemain di kemudian hari. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam sepak bola modern membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek teknis, mental, hingga administratif. Para pemain yang kini telah kembali mendapatkan izin bermain diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka, sekaligus membuktikan bahwa kontroversi yang sempat terjadi tidak menghambat perkembangan karier mereka. Sementara itu, perhatian publik Indonesia terhadap perkembangan para pemain abroad terus meningkat, seiring dengan harapan besar terhadap kontribusi mereka bagi timnas Indonesia di masa depan. Setiap penampilan di level klub kini tidak hanya dinilai sebagai pencapaian individu, tetapi juga sebagai bagian dari proses panjang dalam membangun kekuatan tim nasional yang kompetitif di kancah internasional. Dukungan dari supporter menjadi salah satu faktor penting yang dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang dan menghadapi setiap tantangan dengan penuh percaya diri. Dengan berakhirnya fase sulit yang sempat melanda, perjalanan para pemain ini kini memasuki babak baru yang penuh harapan dan peluang. Mereka tidak hanya dituntut untuk kembali ke performa terbaik, tetapi juga untuk menjaga konsistensi dalam jangka panjang agar dapat terus bersaing di level tertinggi. Jika mampu menjaga momentum positif ini, bukan tidak mungkin para pemain tersebut akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam berbagai turnamen mendatang, sekaligus membawa nama bangsa semakin diperhitungkan di panggung sepak bola internasional. Perkembangan ini juga mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan pemain muda Indonesia yang tengah meniti karier di luar negeri, bahwa keputusan besar seperti perubahan kewarganegaraan bukan hanya soal peluang membela tim nasional, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas karier profesional di level klub. Banyak agen pemain mulai lebih berhati-hati dalam memberikan arahan kepada klien mereka dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum serta regulasi liga yang berlaku di negara tempat mereka berkarier, sehingga kejadian serupa tidak kembali menimpa generasi berikutnya. Dalam situasi ini, komunikasi antara federasi, pemain, dan pihak klub menjadi sangat krusial karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan karier seorang pemain dalam jangka panjang. Di tengah upaya pemulihan tersebut, performa individu para pemain yang sebelumnya terdampak juga mulai menjadi sorotan utama. Justin Hubner dan rekan-rekannya kini berada dalam fase pembuktian, di mana setiap menit bermain menjadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan pelatih serta memperkuat posisi mereka di dalam tim. Tekanan tentu tidak dapat dihindari, namun pengalaman menghadapi situasi sulit justru diyakini akan membentuk mental yang lebih kuat dan matang. Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama ketika mereka kembali memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga krusial yang menuntut ketenangan serta konsistensi tinggi di setiap pertandingan. Dari perspektif tim nasional, kembalinya para pemain abroad ini memberikan fleksibilitas taktik yang lebih luas bagi pelatih dalam meramu strategi permainan. Kombinasi antara pemain yang berkompetisi di Eropa dengan talenta lokal dari liga domestik menciptakan keseimbangan yang ideal, baik dari segi teknik, fisik, maupun pengalaman bertanding. Situasi ini membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia yang memiliki kedalaman skuad mumpuni. Pelatih kini memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan komposisi terbaik, sekaligus melakukan rotasi pemain tanpa mengurangi kualitas permainan secara signifikan.
Selain itu, dampak dari kasus ini juga terasa pada meningkatnya perhatian terhadap aspek legal dalam sepak bola Indonesia. Federasi mulai menyadari bahwa penguatan tim nasional tidak hanya bergantung pada perekrutan pemain berkualitas, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung yang mampu mengantisipasi berbagai potensi masalah administratif. Langkah-langkah perbaikan diharapkan dapat segera diimplementasikan, termasuk peningkatan koordinasi dengan federasi negara lain, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap regulasi internasional yang berlaku. Dengan demikian, proses naturalisasi ke depan dapat berjalan lebih lancar tanpa menimbulkan polemik yang merugikan berbagai pihak. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia kini semakin dewasa dalam menyikapi dinamika yang terjadi. Dukungan terhadap para pemain tidak lagi semata-mata didasarkan pada performa di lapangan, tetapi juga pada pemahaman terhadap tantangan yang mereka hadapi di luar pertandingan. Hal ini menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat antara pemain dan supporter, yang pada akhirnya dapat menjadi energi positif dalam setiap penampilan tim nasional. Kepercayaan yang diberikan oleh publik menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Memasuki fase selanjutnya, tantangan yang dihadapi tentu tidak akan semakin ringan. Kompetisi di level klub akan semakin ketat, sementara tuntutan untuk tampil maksimal di tim nasional juga semakin tinggi. Namun dengan pengalaman yang telah dilalui, para pemain ini memiliki bekal berharga untuk menghadapi setiap rintangan dengan lebih siap. Konsistensi performa, disiplin, serta kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan karier mereka di level tertinggi. Dengan segala dinamika yang terjadi, kisah Paspurgate ini pada akhirnya tidak hanya menjadi catatan kontroversi semata, tetapi juga menjadi titik balik yang memperkuat fondasi perjalanan para pemain Indonesia di kancah internasional. Jika mampu memanfaatkan pelajaran yang ada, bukan tidak mungkin generasi ini akan menjadi bagian penting dalam sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia, membawa tim nasional melangkah lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara besar di level Asia maupun dunia. Kedepan, kesinambungan antara pengalaman yang didapat di Eropa dengan kebutuhan taktis timnas Indonesia akan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas performa tim secara keseluruhan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ritme permainan di kompetisi Eropa menuntut intensitas, disiplin, serta kecerdasan taktik yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar liga di kawasan Asia Tenggara. Sehingga para pemain yang kembali dari situasi sulit seperti polemik administrasi ini diharapkan mampu membawa standar tersebut ke dalam skuad Garuda, bukan hanya dalam pertandingan resmi, tetapi juga dalam sesi latihan sehari-hari yang menjadi fondasi utama pembentukan tim yang solid dan kompetitif. Dalam konteks ini, peran pelatih menjadi sangat krusial untuk menjembatani perbedaan karakter permainan antara pemain abroad dan pemain lokal, agar tercipta harmoni yang tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga terwujud secara nyata dalam setiap fase permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Lebih jauh lagi, momentum kebangkitan para pemain yang sempat terhambat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk membangun mental juara dalam skuad nasional. Karena pengalaman menghadapi tekanan, ketidakpastian, hingga kritik tajam dari publik merupakan bagian penting dalam proses pendewasaan seorang atlet profesional, dan hal tersebut kini telah dilalui oleh sebagian pemain inti timnas Indonesia, yang berarti mereka memiliki bekal mental yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, sebuah aspek yang seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan besar yang ditentukan oleh detail kecil dan keputusan krusial di momen-momen akhir. Dengan kata lain, situasi sulit yang sempat terjadi justru berpotensi menjadi katalis positif bagi peningkatan kualitas tim secara menyeluruh. Di sisi lain, perhatian terhadap regenerasi pemain juga tidak boleh terabaikan, karena keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh kesiapan pemain muda yang akan menjadi penerus di masa depan. Sehingga pembinaan usia dini harus berjalan seiring dengan penguatan tim senior, menciptakan jalur perkembangan yang jelas dan berkesinambungan bagi setiap talenta yang muncul, baik dari dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di berbagai negara. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi, diharapkan Indonesia tidak hanya bergantung pada beberapa nama besar, tetapi mampu menciptakan kedalaman skuad yang merata di setiap lini, sebuah faktor yang sangat penting dalam menghadapi jadwal kompetisi yang padat, serta tuntutan performa yang konsisten di berbagai ajang internasional. Selain itu, dinamika yang terjadi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas manajemen sepak bola nasional, terutama dalam hal pengelolaan data pemain, komunikasi lintas federasi, serta pemahaman terhadap regulasi global yang terus berkembang. Karena di era sepak bola modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga oleh seberapa baik sebuah organisasi mampu mengelola aspek non-teknis yang mendukung performa tim secara keseluruhan, mulai dari administrasi hingga strategi jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.
Jika hal ini dapat dioptimalkan, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi kompetitor di tingkat regional, tetapi juga mulai diperhitungkan di level Asia yang lebih luas. Antusiasme publik yang terus terjaga juga menjadi elemen penting dalam perjalanan ini, karena dukungan supporter memiliki dampak signifikan terhadap motivasi pemain, baik saat bertanding di kandang maupun ketika harus menghadapi tekanan di luar negeri. Dan dengan semakin luasnya jangkauan media serta akses informasi, hubungan antara tim nasional dan pendukungnya menjadi semakin erat, menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam upaya mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hal ini menjadi modal sosial yang tidak kalah penting dibandingkan aspek teknis, karena dalam banyak kasus, semangat kolektif dari seluruh elemen sepak bola dapat menjadi faktor penentu dalam meraih hasil positif di lapangan. Dengan segala perkembangan yang terjadi, perjalanan para pemain yang sempat terlibat dalam polemik kini memasuki fase yang lebih menantang namun juga penuh peluang, di mana mereka tidak hanya dituntut untuk kembali ke performa terbaik, tetapi juga untuk menjaga konsistensi serta memberikan kontribusi nyata bagi tim nasional dalam jangka panjang, sebuah tugas yang tentu tidak mudah, namun sangat mungkin dicapai jika didukung oleh sistem yang kuat, manajemen yang profesional, serta komitmen penuh dari seluruh pihak yang terlibat. Jika semua elemen tersebut dapat berjalan selaras, maka masa depan sepak bola Indonesia akan berada di jalur yang tepat menuju level yang lebih tinggi, dengan harapan besar untuk melihat timnas Indonesia tidak hanya bersaing, tetapi juga mampu meraih prestasi gemilang di panggung internasional. Dalam fase lanjutan ini, kesinambungan performa menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh para pemain yang telah kembali dari badai polemik, karena menjaga konsistensi di level tertinggi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan manajemen kondisi fisik, kesiapan mental, serta disiplin dalam menjalani setiap proses yang ada, mulai dari latihan hingga pertandingan kompetitif yang menuntut fokus penuh sepanjang waktu. Setiap pemain kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai situasi yang terus berubah, baik di level klub maupun tim nasional, mengingat padatnya jadwal pertandingan, serta tingginya ekspektasi dari berbagai pihak yang berharap melihat peningkatan performa secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Lebih jauh lagi, sinergi antara pemain yang berkarier di luar negeri dengan mereka yang berkompetisi di liga domestik harus terus diperkuat melalui pendekatan taktik yang fleksibel dan adaptif, sehingga perbedaan gaya bermain dapat diolah menjadi keunggulan kolektif yang mampu menghadirkan variasi strategi di atas lapangan. Hal ini menjadi sangat penting ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter permainan yang beragam, di mana kemampuan untuk membaca situasi dan melakukan penyesuaian secara cepat akan menjadi kunci dalam meraih hasil positif. Pelatih dituntut untuk tidak hanya memahami potensi individu pemain, tetapi juga mampu meramu kombinasi terbaik yang dapat menghasilkan keseimbangan antara lini pertahanan, tengah, dan serangan, sehingga tim dapat tampil solid dalam berbagai kondisi pertandingan. Di sisi lain, pengalaman menghadapi tekanan akibat polemik sebelumnya juga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan mental para pemain, yang kini diharapkan mampu tampil lebih matang dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi eksternal yang dapat mengganggu fokus mereka. Ketahanan mental ini menjadi salah satu aspek krusial dalam sepak bola modern, di mana tekanan tidak hanya datang dari dalam lapangan, tetapi juga dari luar, termasuk sorotan media dan ekspektasi publik yang terus meningkat. Dengan bekal pengalaman tersebut, para pemain memiliki peluang untuk berkembang menjadi sosok yang lebih tangguh dan profesional, mampu menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang lebih tenang dan terkontrol. Selain itu, momentum ini juga harus dimanfaatkan oleh federasi untuk memperkuat sistem pendukung yang ada, termasuk dalam hal pengelolaan administrasi, komunikasi dengan klub, serta pemantauan perkembangan pemain secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang diambil saat ini akan sangat menentukan arah perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang, karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh hasil instan, tetapi juga oleh fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih terorganisir, diharapkan setiap potensi masalah dapat diantisipasi sejak dini, sehingga tidak lagi mengganggu proses pembinaan dan pengembangan pemain di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, perhatian terhadap detail-detail kecil yang sering kali terabaikan justru dapat menjadi pembeda dalam perjalanan menuju prestasi yang lebih tinggi, karena dalam sepak bola modern, setiap aspek memiliki peran penting yang saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari kesiapan fisik, strategi permainan, hingga aspek administratif dan manajerial, semuanya harus berjalan selaras untuk menciptakan tim yang kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Kesadaran akan pentingnya integrasi ini menjadi langkah awal yang sangat positif bagi perkembangan sepak bola nasional ke depan. Dengan demikian, perjalanan panjang yang telah dilalui oleh para pemain ini tidak hanya menjadi cerita tentang tantangan dan hambatan, tetapi juga tentang proses pembelajaran yang berharga dalam membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.
Setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, kini menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan sebagai pemain profesional yang siap menghadapi berbagai dinamika di dunia sepak bola. Jika momentum ini dapat terus dijaga dan dikembangkan, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu melangkah lebih jauh dan mencatatkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional, membawa harapan besar bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Dalam kelanjutan perjalanan ini, aspek kontinuitas program dan keberlanjutan performa menjadi elemen yang tidak bisa ditawar lagi, karena keberhasilan sebuah tim nasional dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh satu generasi pemain, melainkan oleh kemampuan menjaga standar kualitas secara konsisten dari waktu ke waktu. Sebuah proses yang membutuhkan perencanaan matang, eksekusi disiplin, serta evaluasi berkelanjutan di setiap tahap perkembangan. Para pemain yang kini kembali aktif setelah melewati fase sulit diharapkan tidak hanya fokus pada pemulihan performa individu, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun identitas permainan tim yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga timnas Indonesia memiliki karakter yang kuat ketika menghadapi berbagai lawan di level internasional. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik, tekanan terhadap tim nasional tentu akan semakin besar. Namun kondisi ini justru dapat dimanfaatkan sebagai energi positif jika dikelola dengan baik, karena dukungan yang masif dari supporter dapat menjadi dorongan tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap kesempatan. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara pemain, pelatih, dan publik menjadi sangat penting untuk menjaga suasana tetap kondusif, sehingga fokus utama tetap berada pada upaya peningkatan kualitas permainan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Transparansi dalam menyampaikan perkembangan tim juga dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih kuat antara semua pihak yang terlibat dalam ekosistem sepak bola nasional. Di sisi teknis, perkembangan taktik yang semakin kompleks menuntut para pemain untuk memiliki pemahaman permainan yang lebih tinggi. Tidak hanya dalam menjalankan instruksi pelatih, tetapi juga dalam mengambil keputusan secara mandiri di lapangan, terutama dalam situasi-situasi krusial yang membutuhkan reaksi cepat dan tepat. Kemampuan membaca permainan, mengantisipasi pergerakan lawan, serta menjaga koordinasi antar lini menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan performa tim yang stabil dan efektif. Dengan pengalaman yang telah mereka kumpulkan, para pemain diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan yang dijalani. Selain itu, penguatan aspek fisik dan kebugaran juga menjadi prioritas utama, mengingat intensitas pertandingan di level internasional yang semakin tinggi menuntut stamina dan daya tahan yang optimal dari setiap pemain. Program latihan yang terstruktur dan berbasis data menjadi kunci dalam menjaga kondisi fisik pemain tetap berada pada level terbaik, sehingga mereka dapat tampil konsisten sepanjang musim tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Dukungan dari tim medis dan staf pelatih dalam memantau kondisi pemain secara menyeluruh juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan performa tersebut. Dalam jangka panjang, sinergi antara semua elemen yang terlibat, mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter, akan menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia yang berkelanjutan. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, dan keberhasilan hanya dapat dicapai jika semua elemen tersebut berjalan dalam satu visi yang sama. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu mencapai level yang lebih tinggi dan bersaing dengan tim-tim terbaik di kawasan maupun di tingkat dunia. Akhirnya, perjalanan yang panjang dan penuh dinamika ini menjadi bukti bahwa proses menuju kesuksesan tidak pernah instan, melainkan melalui serangkaian tantangan yang harus dihadapi dengan tekad dan kerja keras. Para pemain yang kini berada di garis depan diharapkan mampu menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Jika semangat ini terus dijaga dan ditingkatkan, maka harapan untuk melihat timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di masa depan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah target yang dapat diwujudkan melalui usaha kolektif yang terarah dan berkelanjutan. Melanjutkan fase yang semakin krusial ini, fokus utama kini bergeser pada bagaimana seluruh elemen tim mampu menjaga stabilitas performa dalam periode yang panjang dan penuh tekanan. Karena tantangan sesungguhnya bukan hanya bangkit dari situasi sulit, melainkan mempertahankan level permainan terbaik secara konsisten di tengah jadwal kompetisi yang padat dan tuntutan hasil yang semakin tinggi. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan di dalam tim menjadi sangat penting, baik dari sosok pelatih maupun para pemain senior yang memiliki pengalaman lebih, karena mereka menjadi penentu arah ketika tim berada dalam situasi genting yang membutuhkan ketenangan serta keputusan yang tepat. Kehadiran figur-figur yang mampu mengendalikan ritme permainan dan menjaga fokus tim akan menjadi faktor pembeda yang signifikan, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan intensitas tinggi yang seringkali ditentukan oleh detail kecil.
Selain itu, perkembangan teknologi dalam analisis pertandingan juga mulai memainkan peran yang semakin besar dalam mendukung peningkatan performa tim, di mana data statistik, rekaman video, serta pemetaan taktik lawan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan terukur. Tim pelatih kini dituntut untuk mampu mengolah berbagai informasi tersebut menjadi rencana permainan yang tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan oleh para pemain. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam serta komunikasi yang jelas agar setiap pemain dapat menjalankan perannya dengan optimal, sesuai dengan skenario yang telah disusun. Di sisi lain, pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi dan realitas juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, karena ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan perencanaan yang matang justru dapat menjadi beban tambahan bagi tim. Oleh karena itu, pendekatan yang realistis namun tetap progresif harus menjadi landasan dalam setiap langkah yang diambil, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi performa tim. Evaluasi berkala terhadap hasil yang dicapai juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa tim berada di jalur yang tepat menuju tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, aspek kebersamaan dan kekompakan tim menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam membangun fondasi yang kuat, karena dalam sepak bola modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang solid. Rasa saling percaya antar pemain, komunikasi yang efektif di dalam dan luar lapangan, serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan tim secara keseluruhan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika tim harus menghadapi situasi sulit yang membutuhkan solidaritas tinggi untuk dapat bangkit dan meraih hasil positif. Dalam perjalanan yang terus berlanjut ini, tantangan demi tantangan akan terus datang silih berganti, namun dengan bekal pengalaman yang telah dilalui serta dukungan dari berbagai pihak, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menunjukkan progres yang signifikan. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip profesionalisme dan dedikasi tinggi, sehingga setiap proses yang dijalani dapat memberikan hasil yang maksimal. Jika semua elemen mampu menjaga komitmen tersebut, maka masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah, dengan harapan besar untuk melihat tim nasional mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.